Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ya'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban saum dan juga ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, karena kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kita akan mengetahui, akan faham dengan sesungguhnya bahwa tidak ada orang yang lebih beruntung melebihi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang lebih rugi melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya siang dan malam menggiring kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling beruntung yaitu orang yang tidak tergiur, tidak terlena, tidak terkesan dengan siang dan malam. Orang yang paling beruntung yaitu orang-orang yang siang dan malam mengadakan persiapan-persiapan dengan sungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling cerdas yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia faham bahwa dunia dan akhirat dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala nasibnya ditentukan oleh Allah, dan dia tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taat kepada Allah itulah orang yang cerdas. Sebaliknya orang yang mengikuti hawa nafsunya dan orang yang mengikuti akalnya sendiri, itulah orang yang paling rugi, orang yang paling bodoh. Karena dia menentang pada zat yang menentukan segala nasibnya, menentang kepada yang menciptakan langit dan bumi, menentang kepada yang maha kuasa, yang maha mengetahui dengan dirinya. Hidup mengikuti kesenangan akal dan nafsunya, ikut suasana dan keadaan manusia lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan di dalam mahfudzatnya, talibud dunya jahilun wa talibul uqba aqilun wa talibul maula kamilun. Talibud dunya jahilun, sesungguhnya orang yang mencari dunia adalah orang yang bodoh. Orang yang mencari dunia semata hidupnya, maka dikatakan orang yang bodoh. Wa talibul uqba aqilun, dan orang yang mencari akhirat adalah orang yang berakal. Wa talibul maula kamilun, dan orang yang mencari ridho Allah adalah orang yang sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling cerdas yaitu orang yang memikirkan akhiratnya, karena dia mempunyai keyakinan sesungguhnya dia pasti akan datang ke akhirat. Dan orang yang paling bodoh yaitu orang yang tergiur dengan dunianya, padahal dia akan tinggalkan dunianya. Di tengah-tengah dia sibuk dengan dunianya, tiba-tiba ajalnya datang, dia dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, didatangkan ke akhirat. Dia menumpuk-numpuk dunia, setelah itu ditinggalkan semua. Dia mengabaikan akhirat, tiba-tiba dia sudah sampai di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan yang mulia ini waktunya kita berpikir dengan sesungguhnya, yaitu akhirat. Sesungguhnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Apakah kita akan mencari dunia? Sesungguhnya dunia ini telah ditinggalkan oleh kakek-kakek kita, tetangga-tetangga kita, dan kita juga akan mendapat giliran meninggalkan dunia ini. Apakah kita juga mencari pangkat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setelah itu pangkat akhirnya juga akan kita tinggalkan. Dikatakan bahwa orang di dunia ini bila lahir ke dunia ini suatu saat nanti akan dimatikan. Bila sehat akan mengalami sakit, dan bila gembira juga pasti akan mengalami susah.
Itulah keadaan dunia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dunia ini selalu berubah-ubah. Dunia ini tidak bisa dipercaya. Sepertinya sekarang hidup tapi ternyata mati. Sepertinya akan sehat tetapi ternyata sakit. Sepertinya akan berhasil tetapi malah gagal. Setelah dunia ini kita pikirkan, ternyata dunia ini tidak pantas untuk dicita-citakan. Keadaan dunia ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Maka jadikanlah pikir kita dan maksud hidup kita yaitu untuk urusan kehidupan akhirat. Kita semua akan digiring ke akhirat. Kita semua diciptakan untuk akhirat. Sedangkan dunia ini hanyalah jalan untuk menuju akhirat. Dunia ini hanya tempat untuk menunggu panggilan akhirat, tempat pilihan siapa yang pantas dimasukkan ke surganya Allah dan siapa yang pantas dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti fungsinya dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk tempat pilihan siapa yang pantas menjadi kekasih-kekasihnya kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan siapa yang tidak pantas dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bila kita telah lalai dalam bulan-bulan yang lalu, hari-hari yang lalu, apakah kita pantas untuk lalai di bulan Ramadan ini? Ketika ampunan dan rahmat Allah diturunkan dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ini Allah akan memilih siapa yang pantas diselamatkan dan dimerdekakan dari neraka. Di dalam kesempatan yang agung seperti ini, apakah kita pantas bagi kita untuk bermain-main dalam bulan Ramadan ini? Apakah pantas bagi kita untuk menunda-nunda amal dalam bulan Ramadan ini? Apakah pantas bagi kita untuk santai-santai dalam bulan Ramadan ini? Jadi ini dihormati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh dahulu apabila bulan Ramadan telah tiba, mereka usaha dengan sungguh-sungguh untuk beramal, tidak tidur di waktu malam dan di waktu siang hari karena sibuk dengan amalan, apalagi di akhir bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini supaya Allah menurunkan hidayahnya kepada kita, keluarga kita, kampung kita, dan umat Islam di seluruh dunia, sehingga semua berbondong-bondong menjalankan agama Allah, menetapi iman sampai akhir hayatnya, sehingga akhirnya masuk ke dalam surganya Allah, menerima kemuliaan yang selama-lamanya. Saat inilah waktunya bagi kita untuk bersungguh-sungguh beramal untuk akhirat, waktunya untuk membangun akhirat kita, waktunya kita menyiapkan diri untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah akan menjadikan matinya seperti hari raya. Barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah akan menjadikan matinya seperti berbuka. Itulah cita-cita orang yang beriman. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan waktu Ramadan yang terakhir ini dengan memperbanyak amal soleh, banyak membaca Quran, sedekah, silaturahim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sebentar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sampai nanti berbuka puasa. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun berikutnya dan lebih baik lagi ibadah kita di bulan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan sebulan penuh telah kita ditarbiyah oleh Ramadan ini sehingga menjadikan pelajaran buat kita, bisa membawa sifat-sifat takwa, sifat-sifat kesolehan kita di bulan Ramadan yang sebulan ini di 11 bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله ارحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.